Jenderal. Ya. Silakan masuk ya. Silakan masuk ya. Terima kasih. Mantap. Jenderal. Jadi gimana? Tadi jalan macet. Alhamdulillah. Karena kita harus memikirkan Indonesia, kita harus temuin dan kita silaturahim dengan jenderal. Oh gitu ya. Ini Dek Habibie nih, YouTuber kita ini. Sayang kalau ada berdua Dino sama Habibie, saya langsung selalu terus sampai habis saya nonton itu. Terima kasih. Dan juga sejarawan muda, Pak. Ya. Sejarawan. Itu generasi penerus memang harus begitu. Saya senang ya dengan Ananda, adik-adik semua yang dari UIN itu agresif dalam mempersatukan bangsa dan negara kita ini ya, supaya tetap eksis dalam memelihara dan mempertahankan kemerdekaan itu ya. Jadi apa yang membawa Nanda berdua ke sini? Ya. Apa ini? Yang pertama memang kita yang muda harus banyak berguru kepada yang lebih senior, yang lebih tahu tentang kebangsaan. Nah, Jenderal Suman Khalid ini kan salah satu tokoh nasional yang banyak dihormati teman-teman mahasiswa dan berbagai masyarakat yang masih memikirkan, Pak. Oh iya. Bangsa ini gitu, concern terhadap kerukunan, harmoni sesama umat beragama gitu. Nah, kami ingin ya sekedar ngopi-ngopi dengan Pak Jenderal. Ya ngopi-ngopi ya. Saya juga terima kasih ke atas kehadirannya, kedatangannya ya. Saya juga merasa bahagia kalau ketemu dengan yang muda-muda itu, seperti jiwa muda itu kembali seperti itu ya. Masih muda. Karena jiwanya masih. Yang penting kan jiwanya, Pak. Karena kondisi zaman dulu dengan pemuda sekarang, kalau zaman dulu kan banyak perjuangan fisik. Iya kan? Perjuangan fisik. Misalnya seperti saya ikut sukarelawan di Kora. Bagaimana masuk ke negara lain ya, ke Johor, Tanjung Malaya itu. Tapi kalau sekarang kan pemuda sekarang brainnya makin cemerlang kan gitu. Bahkan kita kalah dengan pakai IT, ya toh. Sekarang kan semuanya pemuda menggunakan IT yang canggih-canggih kan. Bahkan sampai sekarang ini saya mengajar S2 S2 hukum secara virtual, online. Iya kan? Itu saya juga harus diajar. Diajar pakai IT itu kan gitu. Jadi apa ceritanya ini? Yang ya pada prinsipnya kita muda-muda ini mengucapkan terima kasih Pak Jenderal atas undangannya ke sini silaturahim. Yang kedua juga kami membawa dua pesan atau semacam ya kehendak lah Pak untuk membincang dua masalah bangsa. Yang pertama adalah kerukunan umat beragama dan masa depan bangsa ini mau dibawa kemana. Yang pertama memang jurang toleransi, persoalan-persoalan radikal, teroris ini kan perlu menjadi penanganan kita bersama. Kita yang muda dari mahasiswa ingin menyampaikan satu undangan ya ke Bapak Jenderal Suman Khalid menjadi keynote speaker terkait dengan persoalan perubahan pasal 7 Undang-Undang 1945. Bagaimana soal perihal jabatan presiden ini penting karena
Presiden Jokowi ini kan luar biasa Pak, membangun Ya. Republik ini kan nggak, Jenderal kan sebagai pejuang, sebagai veteran ya, Ya. yang dengan darah air mata nyawa dikorbankan, kita juga harus teruskan ya, Ya. di konteks kekinian. Jadi mohon waktunya Jenderal untuk kami undang di diskusi virtual Ya. perubahan Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 Pak. Ya, ya. Yang kedua, mohon izin karena kita akan sebentar lagi menyambut dan memperingati hari Natal. Iya. Kami sebagai anak-anak muda ingin menyatukan kembali Pak umat Oh, beragama. iya, iya. Bagaimana rukun, damai berdasarkan Pancasila, dan kita mendoakan seluruh umat beragama untuk saling harmonis Pak. Iya. Dengan katakanlah doa bersama di hari Natal Pak. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan Bapak Jenderal. Ya. Begitu ya Habibie Iya. ya. Iya, kalau saya- gimana ditambahkan lagi? Kalau saya mungkin secara fisik baru bertemu dengan Bapak Jenderal, Bapak Iya. Parasyan Simanungkalit. Tapi secara virtual saya sudah bertemu insya Allah. Oh, iya. Iya, Ketika iya. ada namanya Gpenta, ya saya sangat salut kepada Bapak Jenderal di waktu yang mungkin sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya masih muda. Ya. Masih mau Ya, memikirkan- semangatnya masih muda masih gitu ya. mau memikirkan kita yang maksudnya yang masih muda-muda ini. Jangan sampai kita terjebak pada masalah kekerasan, Ya. narkoba dan tindakan anarkisme. Iya, iya. Jadi saya sebagai seorang yang mungkin sangat suka banget dengan sejarah perjalanan bangsa ini, sangat miris ketika memang melihat generasi muda akhirnya masa depannya hilang karena sudah terjebak pada Iya. 3 hal tersebut. Ketika kita melihat kisah perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan banyak sekali perjuangan-perjuangan dahulu, itu malah orang-orang yang sudah terberkati. Iya. Dan beliau juga adalah penyambung yang online juga dengan generasi sebelumnya. Iya, Cokro iya. Aminoto, Agus Salim. Jadi saya kira kita menjadi bangsa yang besar ini adalah bangsa yang tidak pernah terputus dari sejarah. Iya. Saya mungkin yang generasi muda masih bisa bersilaturahim dengan senior saya Dino Brasko Oh, iya. dan juga Dino lebih senior Brasko, lagi iya. Pak Parasyan Simanungkalit. Jadi itulah berkah bagi saya. Iya, Mau iya. dibawa kemana negeri ini, kita yang akan melanjutkan, tapi kita juga yang harus selalu tersambung secara virtual maupun secara fisik. Itu Iya. mungkin. Ada poin penting bisa Bibi. Poin Bapak penting, Bapak Jenderal ini kan pernah menulis tentang puisi warisan pahlawan. Ya. Ini penting kita nanti sampaikan di Iya. teman-teman mahasiswa bagaimana untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Iya. Mungkin saya kira ketika kita membahas tentang ya banyak sekali jasa-jasa, kita itu sebenarnya orang yang harus sudah bersyukur. Iya. Bersyukur dengan keindonesiaan kita. Iya. Kita dipersatukan dari berbagai suku, agama, ras, bahkan bahasa dulu juga kita berbeda-beda. Akan tetapi pada 28 Oktober 1928 ketika Hari Sumpah Pemuda itu, kita memiliki hati yang sama, kita tergerak. Kita adalah bangsa yang pernah dijajah oleh suatu kolonialisme. Dan Iya. kenapa bisa? Ya, karena kita tidak bersatu. Tidak bersatu ya. Maka dari itu, ya kita nggak ada jalan lain untuk bisa bersatu. Dan pada saat ini kita juga bisa bersilaturahmi dengan Pak Jenderal. Pak Jenderal mungkin sudah mengalami beberapa periode presiden, dari mungkin Bung Karno, Pak Soeharto, dan Gus Dur, Bu Megawati, dan sekarang Pak Jokowi. Iya. Tapi saya kira kisah perjalanan Pak Jenderal ini tidak pernah alfa, tidak pernah luput dari perjalanan itu. Selalu selalu ikut, selalu tampil, Iya. selalu memberikan semangat, selalu memberikan petuah-petuah, selalu Iya. memberikan nasihat-nasihat itu. Itu Pak Jenderal. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kedatangannya Nanda, Dinda, semua berdua di sini mewakili teman-temannya. Saya mendapat saya dari apa yang dibicarakan itu ada 3 yang saya tangkap ya. Satu, keinginan untuk mempersatukan umat beragama dalam rangka merayakan Natal. Ini memang momentum yang tepat ya.
karena umat beragama sekarang ini kelihatannya jurangnya makin jauh ya, makin lebar gitu. Tapi dengan adanya keinginan pemuda, saya sangat menyambut. Jadi perayaan Natal itu kita berdoa bersama. Betul. Berdoa bersama supaya seluruh rakyat Indonesia yang bermacam agama, baik itu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu bisa dipersatukan dalam rangka memelihara kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu, ya kan gitu. Terus yang kedua, dari keinginan untuk membicarakan mengenai pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu kan bahwa presiden dipilih oleh rakyat, diangkat oleh MPR hanya 2 kali saja, 2 periode ya. Tapi ingin menjadi 3 periode ya. Itu. Yang ketiga, saya lihat dari bagaimana radikalisme itu, terorisme itu, supaya jangan sampai menggema, menggaung, ataupun semakin marak terjadi di Indonesia. Itu yang saya ini ambil kesimpulannya. Kalau yang lain itu ya itu untuk kemajuan bangsa. Jadi kalau saya, ini kita dengar dulu. Siap. Yang pertama dulu ya, kita bahas dulu ya mengenai umat beragama, persatuan umat beragama. Saya ini coba saya ada video ya, saya ambil saja ketuhanan yang Maha Esa oleh Bung Karno. Coba kita dengar. Siap. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu. Prinsip ketuhanan bukan Ketuhanan. Ya, itu ketuhanan ya. Ini habis baterainya. Ya. Jadi bagaimana pada waktu Soekarno menyampaikan, kita itu adalah semua harus beragama. Tapi beragama menurut keyakinannya masing-masing dan saling menghormati. Islam sesuai dengan keyakinannya nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen dengan Isa Al-Masih, Buddha, Hindu, Konghucu, ya kan? Katolik, itu harus disatukan gitu. Nah, jadi sudah tepat kalau kita mau mengadakan doa bersama ya. Doa bersama lah ya. Perayaan namanya yang merayakan adalah umat Kristiani ya. Sama Protestan sama Katolik. Tapi doa bersama pada masa Natal. Ya. Jadi doa bersama pada masa Natal supaya mendoakan seluruh umat beragama, ya kan, bersatu padu, saling hormat menghormati, ya kan. Nah, saling hormat menghormati itu artinya bahwa tidak ada perbedaan manusianya, tapi walaupun perbedaan keyakinannya gitu. Misalnya seperti kita, ya kan, perbedaan keyakinan kita beda-beda, tapi perbedaan kemanusiaan tidak ada. Kita sama saja, orang bangsa Indonesia, ya kan gitu. Sama-sama bangsa Indonesia. Waktu bertempur, kami bertempur dan juga sebagai sukarelawan dulu ke Malaysia. Bagaimana kita dengan kawan-kawan itu? Tidak nanya
kamu agamamu apa? satu regu ya, satu regu itu nggak nanya itu apa agamamu. Kita bersatu adalah sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai jiwa semangat juang untuk melaksanakan perintah daripada pimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno. Betul. Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Iya, betul. Nah itu, jadi kalau sekarang ini ada mualaf, ada murtadin, tapi menghujat agama yang pernah dianutnya gitu loh. Betul. Ini yang lebih bagus kalau dia mualaf, ya toh? Dia mualaf, ya bicara dalami Al-Quran. Betul. Iman dan takwanya sesuai dengan agama keyakinannya yang baru. Betul. Tidak perlu membahas agama yang sudah ditinggalkan. Demikian juga murtadin. Tidak usah bicara mengenai apa agamanya yang lalu. Sebagai Islam, dia membahas agamanya yang baru aja. Betul. Ya pasal-pasalnya, bab-babnya, ayat-ayatnya, ya kan? Iya. Itu yang dibahas gitu. Betul. Jadi tidak perlu, wah sayang waktu ini, itu sudah tidak bagus. Ini yang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno, bahwa bersatulah. Kalau kamu Kristen, jangan menjadi orang Yahudi, gitu kan? Iya. Kalau kamu Islam, jangan menjadi orang Arab. Iya. Kalau kamu Hindu, jangan menjadi orang India. Tetaplah sebagai budaya Nusantara, gitu kan? Tepat. Kan gitu. Iya, benar. Nah, itu. Jadi nanti tanggal berapa yang ditentukan untuk kita buatkan doa bersama, Baik. itu saya akan membantu. Siap. Saya siap, ya kan? Ya mudah-mudahan ini kan ingin Indonesia ini damai dan rukun serta bersatu, Pak. Ya. Dengan katakanlah peran serta atau dukungan serta arahan dari Pak Ya, Jenderal. sambil minum. Ada kopi nih, kita hidup dulu kopinya, baru satu babak ya. Siap. Satu babak ya. Menarik ini ada Iya. foto Pak Jenderal. Mohon izin. Nah, jadi babak kedua nih ya, mengenai Undangan kami. undangan untuk keynote speaker dalam rangka membahas pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen ya. Amandemen kalau yang asli tidak demikian. Betul. Bahwa pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Tidak disebutkan berapa kali. Betul. Tapi oleh setelah reformasi diganti ya kan, diganti pasal 7 itu menjadi ayat 1 bahwa presiden dipilih rakyat dan diangkat oleh MPR hanya 1 kali dan dapat dipilih kembali hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Memang kalau kita lihat kepada kondisi itu sebetulnya menganut politik barat. Kita itu sebetulnya masuk liberalisme. Padahal Soekarno menyatakan pada waktu itu, kalau kita mencari demokrasi, janganlah mencari demokrasi barat. Kan itu. Tapi demokrasi yang ada berakar di Nusantara, yang ada di Indonesia. Nah itulah makanya dibuatkanlah Pancasila dan dibuatlah Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh pada tanggal 18 Agustus 45 ya kan gitu. Ya kan? Nah, tahu-tahu setelah reformasi yang dilihat kok undang-undang dasarnya yang salah, padahal manusianya yang keliru. Iya kan? Yang memimpin kita waktu itu Soekarno, itu kan mungkin ya perdi nekolim lah ya,
Nasakom. Tapi kalau dilihat seperti kehidupan dunia sebetulnya nasionalis, agama dan komunis itu bersatu. Betul. Misalnya orang Arab pergi ke komunis, ke Cina, ke Rusia, pergi aja. Iya kan? Ya, orang Indonesia datang ke Arab, ya oke saja, kan gitu. Datang ke Amerika oke saja. Tetapi politiknya seharusnya memang tetap sebagai politik Indonesia asli gitu. Iya kan? Benar. Nah, makanya hebatnya Presiden Soekarno itu sudah melihat bahwa kalau mencari demokrasi jangan mengambil demokrasi barat, ya kan gitu. Tapi tahu apa dibuatkan reformasi Barat, betul. iya kan, masuk ke barat. Iya kan. Nah, seharusnya padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 itu seharusnya tetap berlaku. Betul. Nah, tapi sekarang kita kan berbangsa dan bernegara. Sudah ditetapkan oleh MPR bahwa pasal 7 itu isinya seperti itu. Nah, kalau dibahas mengenai itu, boleh saja dibahas. Kita bahas mengenai itu. Dan jangan hanya dibahas, diusulkan kepada DPR, MPR, DPD. Dan maksud saya seperti itu, Jenderal. Nanti hasil diskusi itu kita usulkan ke MPR, ya, kepada Ketua MPR diusulkan supaya segera bersidang merubah. Kalau keinginan rakyat, sebetulnya bisa dibuatkan referendum itu. Betul. Membuatkan referendum kan hanya seperti pemilu. Apakah bisa? Tapi kalau sekarang ini rakyat sudah meminta agar MPR untuk bersidang ya. Bersidang. Betul. Nah, bersidang untuk menentukan bahwa periode presiden itu dipilih dan 2 periode berikutnya. Betul. Menjadi 3 periode berarti. Betul. Nah, inilah yang diusulkan oleh pemuda. Betul. Dan rakyat Indonesia yang dasarnya apa? Dasarnya apa? Sehingga bisa Jokowi misalnya harus diusulkan 3 periode. Yang pertama memang kita nggak bisa menutup mata bahwa Presiden Jokowi ini memang presiden yang serius membangun negeri ini, Pak. Yang membangun infrastruktur, ya, memperkenalkan ke dunia internasional. Sebentar lagi kan ada forum G20 kan di Bali. Ya, G20. Negara hebat kan mau dikumpulkan di Bali. Nah, ini kan belum lagi Jokowi ini kan merakyat betul, Pak. Iya. Dan saya rasa kami yang muda-muda ini ingin bahwa belum ada yang sekelas Jokowi, Pak. Ke depan Indonesia pasca Jokowi katakanlah begitu ya. Ini belum ada gitu. Ditambah persoalan-persoalan misalnya ada kita hari ini dilanda krisis wabah COVID. Nanti kan bagaimana gitu loh, misalnya mau ganas atau Omikron, virus yang varian baru ini terjadi di Indonesia, kan perlu ada satu solusi, Pak ya. Apakah itu alternatifnya 3 periode ataukah diperpanjang, Mas? Gimana? Apa pendapatnya Nanda Habibie? Kalau saya melihat banyak orang yang berpikiran bahwa ketika kita ingin mengubah dari 2 periode menjadi 3 periode, itu adalah kita menyalahi amanat reformasi. Karena amanat reformasi menginstruksikan demikian. Akan tapi bisa saya balik, amanat reformasi yang mana? Akan tapi kita melihat bagaimana Jokowi dengan kehebatannya, Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya yang merata. Mungkin kita pernah mempunyai sejarah kelam bagaimana Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun itu sangat, ya mungkin bisa dikatakan otoriter. Dan bahkan ada yang menyebut Bapak Pembangunan, tapi pembangunan yang mana? Pembangunan yang hanya terpusat, tersentral. Tapi kalau Pak Jokowi beda, bagaimana pembangunan itu juga
di daerah-daerah, di Ya. perbatasan, dan saya kira itu nggak bisa. Yang kita dukung itu bukan Jokowinya, akan tapi prestasinya, Prestasinya, akan tapi ya. semangatnya, akan tapi kerja kerasnya. Yang kita dukung bukan person ya, bukan Jokowinya, akan tapi bagaimana kapasitas Jokowi dan kapabilitas Jokowi sangat masih diperlukan. Nah, Dan itu tidak perlu- saya ingat ya, ini hasil pembangunannya Jokowi nih ya, Iya. yang saya lihat. Gimana Pak? Dulu tahun 87 sampai 91, saya asisten perencanaan dan anggaran Asrena Kapolda Irian Jaya namanya. Oh, siap. Ya. Dirian Pak ya? Ya, di Irian. Itu kalau saya berangkat dari Jayapura ke Wamena, saya harus membawa 2 jerigen bensin untuk persiapan. untuk persiapan pakai mobil di sana nanti. Karena tidak ada bensin. Oke. Ya kan? Iya. Itu kan kalau misalnya 2 jerigen itu terpercik api, kan terbakar kami. Betul. Makanya banyak sekali pesawat-pesawat yang terbakar, yang jatuh. Mungkin itu karena terbakar dulu, Betul. bawa bensin, Iya. iya kan, per drum dibawa. Nah, ajudan saya bawa 2 jerigen. Nah, sampai ke Wamena. Di Wamena itu berapa? Harganya waktu itu baru 380 rupiah. Iya kan? Satu Satu drum. liter 380. Tapi kalau di Wamena sudah 11.000. Waktu itu 11.000 Perbedaan karena harganya. ya di sini 380 di Jakarta kan itu, atau di daerah Indonesia lainnya. Nah, sekarang saya mau pakai mobil Polres itu meninjau ke tempat-tempat di mana ada yang jalan-jalan strategis. Mobilnya nggak ada yang pakai aspal, nggak ada jalannya yang pakai aspal. Tapi sekarang saya pergi ke Kiwirok, Kirok daerah mana itu? ya, ke Nduga. Oh. Zaman dulu pakai helikopter itu Iya Pak. untuk mengantar beras. Pakai helikopter. Harga beras di sana berapa? Harganya itu. Nah, sekarang Bagus. jalannya jalan seperti jalan tol. Lancar. Tidak ada yang memikirkan seperti itu. Pada waktu itu Presiden Soeharto. Nah, saya kan mengalami Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Habibie, Mega. Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi. Itu 7 presiden saya ikuti. Siap. Cuman saya dapat jenderalnya pada waktu Soeharto kan gitu. Dan umur 55 tahun dipensiunkan. Karena pada waktu itu undang-undangnya, peraturannya 55 tahun perwira tinggi pun dia pensiun 55. Nah, saya melihat memang itulah pembangunan. Saya terus pergi ke Nunukan. Saya komandan di Nunukan dulu. Oh, oke. Pada tahun 72. Komandan Airut di Nunukan. Itu mana ada aspal di situ. Sekarang semuanya jalan nggak bagus. Dinunukan ya. Ya. Oke. Nah, Dan saya rasa apa yang disampaikan Jenderal, seluruh rakyat Indonesia ini masih menginginkan Presiden Jokowi, Jenderal. nah, justru itu saya bagus juga ya, dengan argumen-argumen itulah Betul. keberhasilan Pak Jokowi sebagai presiden kita itu yang didiskusikan nanti. Betul. Kalau hasilnya, saya rasa kalau negara kita dalam kondisi baik, Betul. alangkah indahnya ya, ketua MPR dan anggota MPR baik itu DPR dan DPD bersidang, tetapkan 3 periode, karena memang sulit kalau 2 periode ini ada yang berlanjut multi years pembangunannya ya kan, Oke. multi years. Itu nanti kalau ganti presiden Wah. dan berlawanan politik lagi dengan dia, Waduh, hancur. itu hancur. Iya. Benar, Jenderal. Benar. Menarik. Uang kita habis dan rakyat pun menderita dan pembangunan negara pun rusak. Ditambah wabah yang belum selesai. Misalnya. Nah, kalau wabah ini memang kita ya coba
mengenai pemilu ya, kita cerita dulu mengenai pemilu karena saya ingat benar. Ya. Ingatannya masih Iya. masih muda. Tahun 45 kita merdeka, seharusnya tahun 51 Pemilu. ya atau 50, 51 lah, 5 tahun Iya. ya. Kita sudah harus pemilu. Tapi pada waktu itu ada pemberontakan, Muso, ya kan? Terus Kahar Musakar. Iya. Dan lain-lain itu pemberontakan Daud Brewe, ya kan? Iya. Itu sehingga tahun 55 lah baru kita pertama kali Tahun 55. tahun 55 Iya. pertama kali pemilu, ya kan? Nah 55 sampai 60, ya kan? Kita ada pereri, permesta, pemberontakan. Tapi tidak bisa diadakan pemilu, ada pemberontakan, ya kan? Siapa yang mau memilih? Masa Sumatera sama Sulawesi tidak ikut memilih? Kalau memilih nanti ditembak sama pemberontak, ya kan? Iya, negara lagi nggak stabil. Iya kan? Habis itu tahun 55 sampai 65 tidak ada. 65, 66. Sampai Presiden Soekarno belum ada. Karena apa? Itu pada waktu itu krisis. Sulit sekali kehidupan kita kan. Jadi dan diangkat lagi beliau menjadi presiden seumur hidup. Sehingga tidak perlu ada pemilu, ya kan? Tapi ada Orde Baru. Ya. Soeharto, ya kan? Naik, ya kan? Habis itu baru 71. Jadi 55 sampai ke 71 baru ada pemilu lagi. Hampir 6 tahun ya. Jadi itulah. Jadi 16 tahun ya, 16 tahun. 16 tahun. Tidak ada pemilu. Baru setelah Soeharto tiap 5 tahun, 5 tahun ada pemilu. Betul. Tapi setelah Soeharto mengundurkan diri, pemilu dipaksakan, ya kan? Dipaksakan pemilu oleh presiden baru karena diangkat untuk menggantikan Presiden Soeharto. Dibuatkan pemilu, Habibie jatuh, naiklah Gus Dur. Barang Gus Dur belum lagi ini. Pemilu inilah maksud saya, pemilu. Terus kemudian tahun 2004 diadakanlah pemilu dan pilpres karena dirubah undang-undang pemilu itu. Ini kan dalam buku saya bahwa pilpres dan pilkada sumber daripada korupsi dan pertikaian dan anarkis, ya kan? Itu ada demokrasi Pancasila tanpa pilpres dan pilkada. Ada buku saya itu kan, ya itulah. Jadi dari pengalaman ini, bila mana terjadi nanti wabah makin hebat. Sekarang kan sudah varian 3, baru 2022 nanti varian 3 mengganas. 2003 mengganas. 2004 tidak mungkin kita melaksanakan pemilu. Ya sudah, pemilu pilpres yang seharusnya disatukan secara serentak ya ditunda. Ya 2024 ya. Ya 2024 tidak mungkin dong kalau misalnya mewabah. Kita tinggal di rumah kok mau jalan ke sana bisa kesendot. Kerumunan. Iya kan? Kerumunan. Jadi lebih bagus ditunda. Betul. 2027 supaya pembangunan apa yang dilaksanakan oleh Jokowi. Pak Jokowi bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Nah, inilah yang bisa dibahas nanti di dalam diskusi itu. Oke, siap. Kami sangat mengharapkan Jenderal untuk menjadi keynote speak Ya. untuk demi
katakanlah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap dalam kerangka bahwa kecintaan kita kepada bangsa ini, khususnya pembangunan ini kan harus dilanjutkan dengan baik. Semakin maju gitu loh Jenderal. Oh iya. Gimana pendapatnya Habibie? Ya. Iya, terima kasih. Tadi juga sempat Pak Jenderal pengen mengadakan tentang doa bersama. Ya. Dan pada kesempatan ini ternyata yang menjadi tuan rumah itu saudara-saudara kita dari Kristiani. Ya. 25 Desember besok kan. Itu Ya. sangat bagi saya lompatannya sangat jauh, karena bagaimanapun kalau kita lihat sekarang ya keadaan berbangsa dan negara kita itu sangat riskan. Bahkan Pak Jenderal tadi mengatakan kita sudah berada di dalam jurang intoleransi ini. Bagaimana umat Islam pengennya harus gini, harus mempertahankan, tapi di sisi lain juga tidak ramah terhadap saudara-saudara kita dari Kristiani. Dan juga saya sangat prihatin ketika mendengar kabar pembangunan gereja tersendat gitu loh, nggak mendapat izin. Itu kan bagi saya, kita kan hidup di negara yang berpancasila. Ketika kita dulu berjuang bersama-sama, kita nggak pernah mikirin saya agamanya apa, Bapak Jenderal agamanya nggak pernah. Oh iya, ini pembangunan ya. Pembangunan. Coba kalau misalnya itu teman-teman kita umat Islam supaya bisa mendengar. Itu di kampung kami, ya, yang terpencil di Kolang namanya, dan di Siborong-borong. Itu Siborong-borong itu masjidnya besar. Langsung diberikan izin. Itu kelilingnya itu Kristen semua. Di tengahnya masjid. Di tengahnya masjid. Dan itu tidak masalah ya Pak? Nah, tidak masalah. Biasa. Tapi kok di sini, kalau di Jakarta di mana-mana, kok membangun gereja itu kok sulit sekali gitu loh. Kalau di kampung saya, misalnya kampung saya di Kolang itu, ya kan, itu orang Kristen semua. Cuman beberapa aja yang Islam. Misalnya seperti paman saya, dari Kristen kawin ke Islam dia. Tante saya, ya kan, dari Kristen kawin ke Islam dia. Itu makin beranak pinak di situ. Dibangunlah masjid. Minta kepada warga di situ, bangun kalian lah. Kenapa susah-susah? Ini tanahnya kita kasih, malah dikasih tanahnya. Coba. Tapi kalau di tempat lain kok, apalagi dibilang kalau Kristen itu kafir, gitu. Itu sangat tidak mencerminkan. Aduh, itu. Jenderal tentang ketuhanan oleh Bung Karno. Ya. Kami di dalam Islam juga sebenarnya tidak atau dilarang ya mengkafirkan atau menyesatkan sesama, apalagi kita hidup di Indonesia, negara yang beradab, negara yang sangat toleran ya. Nah itu yang beragama ya. Kita memang agak maju ke depan nih ya. Tapi bagus bahasanya. Memang kalau kita lihat bagaimana kita menjadi seorang, tadi yang sempat disampaikan Jenderal, kalau menjadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Kita tetap berbangsa, berbudaya Nusantara yang kaya akan budaya. Jadi ingat, Bung Karno pernah mengatakan, ketika kita pengen menghancurkan suatu bangsa, hancurkanlah ingatan sejarah pada generasi mudanya. Jadi generasi muda ketika sudah tidak mempunyai rasa toleransi, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, itu tinggal tunggu kehancurannya. Saya kira dengan program-program yang demikian, ketika kita mengadakan doa bersama yang pada hari ini, pada kesempatan ini akan dituan rumahi oleh saudara-saudara Kristen, itu sangat, bagi saya lompatannya sangat jauh sekali. Bagaimana kita menjadi seseorang yang saling menghormati, saling mengasihi. Kalau kamu belum bisa menghormati, minimal kamu sebagai warga negara mendapat berkahnya. Apa berkahnya? Kamu dapat hari libur. setidaknya dapat hari libur. Harus bersyukur gitu. Kalau belum bisa menghormati yang secara inilah, tapi kamu masih bisa hari libur. Bisa Maulid Nabi. Itu mungkin Jenderal. Jadi yang ketiga tadi mengenai kemajuan pemuda ya. Karena gini, memang kalau pemuda sekarang ini kan beda dengan pemuda yang dulu. Dulu itu adalah menggunakan fisik. Karena mengapa penggunaan fisik?
karena merebut kemerdekaan. Iya kan? Terus mempertahankan kemerdekaan. Itu harus fisik itu. Tapi kalau memelihara kemerdekaan, itu juga fisik, tetapi pengetahuan. Main. Ini memelihara kemerdekaan. Kalau memajukan ilmu pengetahuan, kalau tidak maju, bagaimana menggunakan IT? Ya kan? Tidak melihat batas negara lagi. Iya toh? Nah ini, jadi oleh karena itu apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi, saya rasa pembangunan sumber daya manusia diberikan kesempatan, karena kita harus berkompetisi gitu. Dengan negara-negara Iya, dengan negara-negara lain. Berarti kompetisi apa? Pengetahuan. Betul. Sampai dibilang bagaimana membuatkan menggunakan arus laut Oke. menjadi tenaga yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Iya itu. Itu sudah sampai ke situ. Nah, saya pikir memang tepat kalau pemuda sekarang ini harus mau bisa menerima apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, harus mempersiapkan diri gitu. Kalau kami yang tua-tua ini kan seperti puisi saya aja, warisan pahlawan, iya kan? Warisan pahlawan. Bagaimana pada tahun 1928 sampai 45. Ini kami sudah berlalu. Jadi kami wariskan jiwa, semangat dan nilai juang 45 itu kepada generasi penerus. Itu sekarang kami itu. Nandalah semua sama pemuda-pemuda, dinda-dinda semua yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Kalau kami sudah berlalu, sudah selesai perjuangan. Tapi kalau dimanfaatkan, memanfaatkan waktu untuk ngomong seperti ini, supaya mudah-mudahan didengar rakyat. Pasti iya kan gitu, ya kan? Kalau pimpinan bangsa kita menginginkan bagaimana supaya lebih maju. Betul. Rakyat kita, supaya jangan lagi tertinggal. Betul. Seperti apa yang disampaikan oleh Soekarno, bahwa Indonesia untuk semua, betul. bukan untuk satu. Golongan ya. Untuk semua, ya kan gitu, ya kan? Ya mudah-mudahan lah nanti kita minum lagi kopi kita ini. Udah. Siap. Ya. Ini akan berlanjut diskusi-diskusi kita bersama Bapak Jenderal. Ya. Jadi begitulah mungkin pertemuan kita. Masih ada lagi yang mau dibahas kira-kira, Habibie? Udah sih, Pak. Gitu ya. Iya, jadi Dari poinnya memang kami mengucapkan terima kasih Ya. atas waktu dan pandangan Jenderal untuk kami dengarkan nanti di virtual Zoom dan doa bersama umat beragama di momentum Hari Natal. Ya. Dalam konteks untuk menjaga persatuan, ya. Anak muda juga bisa menyerap energi positif dari Pak Jenderal. Yang muda-muda ini kan kadang-kadang tersesat, Pak, bingung. Iya. Padahal kan pesan dari Pak Jenderal, kita menjadi generasi muda yang maju gitu. Iya. Ya. Ya, mungkin dengan pertemuan fisik ini setidaknya bisa menghangatkan lagi hubungan, bisa bertukar pikiran. Yang paling hebat kan bagaimana Bapak Jenderal pengalaman tadi hidup di beberapa generasi, dan alhamdulillah bagi kami masih bisa menimba ilmu secara langsung karena ilmu itu mahal, pertemuan itu mahal gitu. Energi itu mahal. Ya memang itulah perjuangan saya ya. Mulai SR, SMP, SMA, masuk polisi, terus pendidikan di polisi, sarjana hukum, doktorandus. Tapi setelah pensiun, sudah pensiun, masih saya melanjutkan untuk S2. Sudah tua, saya harus mengambil lagi S3 di UNS Solo, iya kan?
Nah, seperti itu. Jadi jiwa saya pun sebetulnya ingin mengikuti apa gerak juangnya pemuda. Walaupun sebetulnya tenaga sudah tidak ada, cuman brain agak ya lumayan juga bisa digunakan lah ya. Kalau misalnya mau dimanfaatkan negara ya masih bisa-bisa lah ya untuk berpikir ya kan, dan fisik pun ya lumayan juga lah. Masih gagal. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita. Jaga kesehatan. Siap. Semoga sehat selalu ya. Salam damai kepada semua Dinda sama Nanda yang ada di UIN dan teman-temannya semuanya. Semoga apa yang kita rencanakan untuk mengadakan diskusi secara virtual dapat kita laksanakan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih.